Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu sore yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus saya akan bacakan firman Tuhan di Minggu Judika ini yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Demikianlah isinya. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan itu? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau ada kita tahu persis dan sadar, dan memang ini adalah fakta, ada saudara kita yang jatuh ke dalam dosa. Lalu kita lihat, katakanlah, saudara kita yang jatuh ke dalam dosa ini datang beribadah, datang ke gereja, kira-kira sikap kita seperti apa? Mungkin kecenderungannya seperti ini. Gak tahu malu. Ngapain sudah melakukan dosa? Masih menunjukkan diri lagi. Mungkin seperti itu sikap kita atau pola pikir kita. Jadi perenungan pertama dari firman ini buat kita, seperti apa kecenderungan sikap kita terhadap sesama kita ketika kita merasa bahwa kita adalah orang benar, orang yang katakanlah suci, orang yang kudus. Tradisi dalam teks kita. Tradisi berpendapat bahwa yang pertama, kalau orang yang suci, orang yang benar, itu tidak boleh berhubungan dengan orang yang berdosa. Jangankan berhubungan, kalau bisa jangan dilihatnya. Karena dia merasa pasti akan ikut tercemar. Lalu yang kedua, jelas tradisi mengatakan tidak boleh makan bersama dengan orang yang berdosa. Itu tradisi, dan berangkat dari tradisi ini, sering sekali ini akhirnya menjadi kecenderungan kita, sikap kita dan pola pikir kita. Wanita atau perempuan yang datang tidak diundang dalam teks kita, jelas dia adalah seorang yang berdosa. Dan orang-orang yang menganut paham tradisi ini berkesimpulan bahwa
Kalau Tuhan Yesus menerima wanita berdosa ini, maka dia bukanlah nabi. Yesus bukan nabi yang sesungguhnya. Yesus bukan orang yang benar. Yesus bukan orang yang kudus atau suci. Tapi sikap dan cara berpikir Tuhan Yesus jelas sekali justru bertolak belakang. Dia tahu bahwa wanita ini adalah seorang yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus bukan saja tidak memandang rendah perempuan itu. Bahkan Tuhan Yesus menerima. Tuhan Yesus mengasihi dia. Bahkan Tuhan Yesus sering makan bersama dengan orang berdosa. Karena apa? Karena ia berharap untuk mendekati mereka. Untuk memberikan pendampingan pastoral kepada mereka. Dan memberikan keselamatan kepada mereka yang sudah jatuh ke dalam dosa. Perbedaan sikap Tuhan Yesus dengan Simon orang Farisi dalam teks ini, kalau Simon orang Farisi dia mengikuti tradisi. Tuhan Yesus berharap dengan sikap dan reaksi Tuhan Yesus terhadap perempuan yang berdosa itu, Tuhan Yesus berharap Simon dapat melihat bahwa perempuan ini dari berbagai aspek itu kenyataannya lebih baik dari dirinya yang merasa benar dan kudus di hadapan Tuhan. Yesus menekankan, lihat sikap perempuan itu. Perempuan itu dia tahu diri bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dia sadar diri bahwa dia tidak mampu membayar hutang-hutang daripada dosanya. Dan perhatikan lagi, tidak ada satupun perkataan keluar dari mulutnya. Dia berani masuk ke dalam, dia berani mengakui dirinya bahwa dia adalah seorang yang berdosa di hadapan orang banyak, di hadapan Tuhan. Dan dengan kesadaran itu sebenarnya sudah menjadi starting point bagi perempuan itu untuk masuk dalam proses pertobatan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, motivasi Simon orang Farisi mengundang Yesus kira-kira apa? Tuhan Yesus saat diundang sudah mengetahui bahwa orang ini akan memandang rendah dirinya. Simon orang Farisi mengundang Yesus, tapi punya pola pikir dan sikap motivasi yang jelas. Bukan untuk memuliakan Yesus, bukan mengagumi Tuhan Yesus. Bahkan bisa saja dia punya maksud yang tidak baik. Bisa saja dia ingin mencobai Tuhan Yesus. Tapi lihat respon daripada Tuhan Yesus, dia tetap datang. Yesus tahu Simon orang Farisi yang merasa benar itu justru adalah orang yang lebih berdosa di hadapan Tuhan. Dengan pola pikirnya, dengan sikapnya, dengan pelayanannya. Tapi Yesus tetap datang ke rumah orang berdosa itu, ke rumah Simon orang Farisi, lalu makan bersama-sama dengan mereka. Sayangnya orang berdosa itu termasuk Simon orang Farisi tidak mampu melihat bahwa dirinya sendiri ternyata adalah seorang berdosa, bahkan lebih berdosa dari perempuan itu. Itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Jadi motivasi Simon orang Farisi di sini bisa saja memang mungkin untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada Yesus yang dipanggilnya, yang dianggapnya sebagai nabi. Itu di ayat 39 dalam teks kita. Dan bisa juga sebagaimana sebutan yang diberikan kepada Tuhan Yesus sebagai guru atau rabi. Itu di ayat 40. Luar biasa kalau sebutan itu buat Tuhan Yesus. Walaupun sejauh mana dia menghormati Yesus itu masih tanda tanya besar. Pertama masih sebutan nabi, sebutan rabi, guru. Tapi selanjutnya sikap hormatnya itu seperti apa? Nah, berbanding terbalik dengan motivasi dari seorang perempuan berdosa. Ketika dia mendengar Yesus datang, diundang makan di rumah seorang yang benar. Menurut paham orang banyak pada saat itu, yaitu di rumah seorang Simon. Dia datang dengan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dia datang dengan masa lalunya yang kelam. Masa lalu yang kelam bisa saja mungkin dia seorang pelacur,
Bisa saja mungkin dia pernah melakukan perzinahan atau mungkin dia melakukan dosa-dosa buruk lainnya, tapi dia datang dengan penuh tekanan, dia datang berjuang untuk berani dan pasti kehadirannya dianggap sebagai kotoran yang najis oleh orang banyak pada saat itu termasuk dengan tuan rumah. Pastinya sangat-sangat tidak menyenangkan dan tidak nyaman buat diri seorang perempuan yang berdosa itu. Mungkin dia akan mendapat penghinaan, cemoohan dari orang banyak, tapi dia datang. Karena apa? Karena dia tahu Yesus ada di situ. Jadi motivasi apa yang mendorong dia untuk datang? Perempuan itu datang motivasinya, apakah meminta bantuan Tuhan Yesus? Untuk kembali, katakanlah nama baiknya, bisa dia miliki lagi? Apakah dia datang meminta kesembuhan daripada Tuhan Yesus? Dari perasaan keterhinaannya. Apakah dia datang untuk mendapatkan keuntungan daripada Tuhan Yesus? Apakah dia datang dengan fokus untuk berkat-berkat fisik sehingga dia datang menghadap kepada Tuhan Yesus? Apakah ini motivasi seorang perempuan yang berdosa itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba kita kaitkan kembali dengan motivasi kita. Kalau kita merenungkannya, kita kaitkan dengan motivasi kita ketika kita datang menghadap Tuhan Yesus. Ketika kita datang beribadah di gereja ini, bagaimana motivasi kita? Kita kaitkan dengan diri kita. Ketika kita memiliki motivasi meminta bantuan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus, meminta kesembuhan, meminta keuntungan, atau fokus kepada berkat-berkat fisik, apakah motivasi kita salah? Tidak ada yang salah. Tapi yang pertama sekali, apakah kita datang menghadap Tuhan Yesus dengan kesadaran diri penuh? Kalau dengan kesadaran diri penuh seharusnya kita datang itu dengan rasa malu. Seharusnya kita malu. Karena apa? Karena motivasi kita belum tepat kalau seperti itu kita datang kepada Tuhan Yesus. Jadi motivasi yang benar adalah kita ingin beribadah kepada Tuhan, murni beribadah kepada Tuhan. Benar-benar ingin menunjukkan kekaguman, hormat, dan kemuliaan kita kepada Tuhan. Kita berpikir ketika datang kepada Tuhan Yesus, kita ingin melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun itu motivasi yang benar. Sama dengan perempuan ini ketika dia datang jelas ingin menunjukkan kekagumannya kepada Tuhan, hormatnya kepada Tuhan, kemuliaannya kepada Tuhan. Sehingga dia datang membawa persembahan minyak yang wangi, yang harum untuk meminyaki kaki Yesus. Dia sungguh-sungguh datang menghormati Tuhan Yesus dan pastinya itu adalah proses dia memasuki pertobatan. Jadi sikap hati perempuan itu, dia menangis. Dia menangis berdiri di belakang Tuhan Yesus, di dekat kaki Tuhan Yesus. Dia menangis menyesali segala dosa-dosanya. Dia tidak datang kepada Tuhan Yesus dengan kebanggaan, dengan hebat diri. Lihat nih aku berani, lihat nih aku datang minta pengampunan, tapi pede abis. Tidak dengan seperti itu, tapi dengan penyesalan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana sikap kita? Seringkali kita merasa diri kita cukup penting. Sehingga timbullah sikap vanity. Bangga diri. Merasa sudah hebat melayani Tuhan. Merasa lebih baik dan benar dibanding dengan saudara kita yang lainnya. Tapi melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak. Teladani sikap seorang perempuan yang berdosa yang ada dalam teks ini. Datang dengan kerendahan hati, datang bergantung kepada Tuhan, datang dengan sadar diri bahwa hidupnya semata-mata bersandar hanya kepada Tuhan.
Datang dengan ucapan syukur dan rasa kasih yang dalam. Sampai-sampai dia membasuh kaki Yesus dengan air mata. Artinya air matanya itu adalah tanda pertobatannya. Dia menyekanya dengan rambutnya, mahkota seorang perempuan. Dan kemudian dia mencium kaki Tuhan Yesus, meminyakinya dengan penyesalan penuh di hadapan Tuhan. Atau jangan-jangan selama ini kita meneladani sikap seperti seorang Simon. Perhatikan ketidaksenangan Simon, orang Farisi dan orang-orang banyak yang ada di tempat itu. Ketika melihat Yesus tidak mengusir perempuan itu, tapi justru membiarkan perempuan itu melayani dia, dia dikuasai oleh iri dengki. Dan ini berdampak dahsyat. Dampak dahsyatnya adalah dia memiliki sikap negatif. Sikap negatif mereka yang mulanya tertuju pada perempuan itu sekarang dialihkan kepada Tuhan Yesus. Perempuan itu berdosa, lalu siapa yang duduk dengan orang berdosa, termasuk Tuhan Yesus yang bersedia dilayani oleh orang berdosa, maka Yesus pun sama seperti perempuan yang berdosa itu. Simon dipenuhi dengan kecurigaan terhadap Tuhan Yesus. Perempuan itu dipenuhi cinta dan hormat yang sangat pada Tuhan Yesus, sangat bertolak belakang. Simon dipenuhi kecurigaan. Simon dipenuhi dengan kedengkian. Simon dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Tapi perempuan itu dipenuhi dengan cinta, hormat, kekaguman yang sangat pada Tuhan Yesus. Sangat meninggikan Tuhan Yesus. Sikap hati, pola pikir, dan pelayanan yang sangat kontras antara Simon dan perempuan itu. Saudara yang terkasih, perenungan apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pada saat ini? Di dalam gereja, selalu ada gambaran 3 tokoh seperti dalam perikop kita ini. Di dalam gereja, bukan di luar sana. Yang pertama ada orang yang tahu dirinya adalah orang berdosa yang telah mendapat anugerah daripada Tuhan. Dia memposisikan dirinya di bawah kaki Yesus. Ada orang yang seperti itu. Tapi yang kedua ada juga orang yang lupa diri kalau dia adalah orang berdosa yang telah mendapat anugerah daripada Tuhan. Dia lupa. Dia berada di posisi di atas kepala Tuhan Yesus. Tapi ada juga orang seperti Tuhan Yesus yang berbelas kasih. Berbelas kasih menganugerahkan keselamatan pengampunan bagi kedua orang tersebut. Sama seperti lagu yang menghantar kita untuk mendengar khotbah. Apakah itu menjadi doa bagi kita? Pakailah aku jadi saluran berkat-Mu. Membawa cinta kasih Tuhan, membawa keselamatan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Terlebih orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yesus punya belas kasih yang menganugerahkan keselamatan dan pengampunan. Dan hati-hati Bapak Ibu saudara yang terkasih, karena apa ancaman terbesar bagi kekristenan sepanjang zaman? Ancaman terbesar, bahaya terbesar adalah kedangkalan. Apakah kita memiliki kedangkalan itu? Kedangkalan itu akan mematikan iman Kristen. Ciri iman yang tidak dingin, tidak panas atau suam-suam, itu adalah ciri dari kedangkalan sehingga Tuhan akan memuntahkan kita. Atau aktivitas agama, aktivitas ibadah, aktivitas pelayanan kita yang hanya sekedar, tapi tidak beresensi. Pelayanan yang hanya memandang 1-2 kelompok. Pelayanan yang mungkin marnida bohi. Pelayanan yang mungkin hanya diberikan kepada orang-orang terdekat. Itu adalah kedangkalan iman. Dan bahkan ironisnya, dampak dari kedangkalan, Tuhan hanyalah basa-basi. Sebut nama Tuhan, tapi basa-basi. Tidak bermakna di dalam kehidupannya. Karena Yesus tidak pernah bertakhta di dalam hatinya.
tidak dibuat satu altar khusus di dalam hati, di tengah-tengah keluarga untuk Yesus Tuhan yang patut dikagumi, yang patut dihormati. Bahkan ketika kita mendengar khotbah pun bisa saja itu hanya untuk pemuasan intelektual kita. Sehingga ketika mendengar khotbah pun mungkin kita menjadi juri, seringan menjadi juri. Aiso ngono do jamitani napa di tahun. Aiso ngono do jamitani amang padi tahun. Tidak diambil apa yang menjadi makna dan hikmat yang mau Tuhan sampaikan melalui khotbah yang kita dengarkan. Jadi katakanlah hati tidak sungguh beribadah. Dan kalau sudah demikian, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan pun nihil. Tarhonama naeng mabahen, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yang kita lakukan apapun itu dalam bentuk persembahan menjadi nihil untuk kebaikan Tuhan. Jadi ucapan Tuhan Yesus yang menjadi tema kita pada minggu ini. Dosamu telah diampuni. Dan itu adalah firman. Setiap ucapan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah firman. Setiap Alkitab yang dibacakan oleh para pendeta disampaikan, didengungkan, disuarakan. Itu adalah firman. Dan dikatakan bahwa firman, ucapan Tuhan Yesus itu pasti mampu mengubah hidup siapapun. Termasuk firman, ucapan Tuhan Yesus yang menyatakan dosamu telah diampuni. Ucapan Tuhan Yesus itu, firman itu mengubah hidup perempuan itu. Dan pada saat ini ucapan itu juga begitu nyaring. Sampai kepada kita pribadi lepas pribadi. Dosamu telah diampuni. Kecuali kita merasa benar di hadapan Tuhan. Dan orang yang suci. Maka itu tidak berlaku buat kita. Apa yang mau diampuni kalau kita merasa benar? Tapi kalau kita memang mengaku di hadapan Tuhan kita adalah orang yang penuh dengan dosa. Semua kita di hadapan Tuhan adalah orang yang penuh dengan dosa. Maka firman Tuhan yang menyatakan dosamu telah diampuni pastinya akan mengubah, mentransformasi kehidupan kita. Sama seperti perempuan ini. Dia memiliki semangat, dia memiliki jiwa yang berkobar. Dia mencium kaki Tuhan Yesus tiada henti. Artinya dia ready mempersembahkan hidup secara totalitas dengan penuh cinta kasih untuk melayani Tuhan Yesus. Dan tanda bukti bahwa hidupnya telah dijamah oleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Dia menunjukkan sebagai orang yang memiliki cinta, yang menghormati Tuhan, yang mempersembahkan sesuatu yang layak bagi Tuhan, yang dia punya, dia sampaikan hanya untuk Tuhan. Jadi orang yang menghargai pengampunan Tuhan, dia pasti dia akan memikirkan untuk mempersembahkan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, buktikanlah bahwa di dalam Yesus dosa-dosa kita pun sudah diampuni. Semua dosa-dosa kita sudah diampuni. Amin. Sekali lagi, semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Namun, apa buktinya? Apa bukti kita menghargai pengampunan Tuhan? Apa bukti bahwa kita beriman teguh pada firman yang menyatakan dosamu sudah diampuni dan nikmati keselamatanmu? Jadilah pribadi yang humble. Jadilah pribadi yang senantiasa mengandalkan iman kepada Kristus Yesus. Jadikanlah hidupmu hidup soli deo gloria, yaitu hidup yang hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sadarlah bahwa kita diciptakan untuk setia melayani Tuhan. Tadi Inang Sintua yang Maragenda 22 tahun sekian akan segera pensiun pada hari Minggu nanti. Sudah menunjukkan kesetiaan sampai sehat boleh melayani Tuhan. Itu luar biasa.
Aupe narohaku saya songoniman nonau satuna pensiun. Paling kira-kira 2 peti lagi ditutup saya akan pensiun. 55 tahun berarti 10 tahun lagi. Kalau satu periode misalnya 5 tahun di satu tempat, cuma 2 tempat lagi lalu saya akan pensiun. Mudah-mudahan saya pun memiliki kesadaran diri bahwa saya dicipta untuk setia melayani. Praise the Lord, kalau inang sintua kita boleh akan memasuki masa pensiun. Tetap sehat dan tetaplah setia melayani Tuhan. Karena tidak ada istilah pensiun untuk melayani Tuhan. Kalau secara organisasi ada istilah pensiun, tapi melayani Tuhan sampai nafas helaan yang terakhir, tetaplah kita setia melayani Tuhan. Jadilah orang Kristen yang memiliki kesadaran diri, sadar diri bahwa kita dimampukan untuk melihat diri kita yang sesungguhnya, dan kita dimampukan untuk melihat Tuhan Yesus sang pemberi anugerah, pemberi pengampunan kita. Jadi pengutusan dari firman Tuhan buat kita semua, pergilah keluar, pergilah untuk bekerja, pergilah untuk berkarya, dan pergilah untuk menjadi berkat. Dengan itu kau melayani Tuhan dengan setia. Dan pakailah kekuatan firman, terlebih kekuatan firman-Nya yang mengatakan nikmati keselamatanmu, dosamu sudah diampuni. Pakailah jaminan keselamatan yang daripada Tuhan untuk menunaikan pelayananmu. Pelayanan kita masing-masing dimanapun dengan segala dinamika pergumulan yang ada. Saya yakin Bapak Ibu saudara terkasih, dimanapun kita melayani di luar sana, di tempat kita bekerja selalu ada tantangan pergumulan yang mungkin membuat kita miris, membuat kita menangis, membuat kita katakanlah sepertinya loja, capek. Tapi percayalah bahwa firman-Nya menguatkan, sehingga itu yang kita pakai menjadi jaminan keselamatan yang daripada Tuhan. Dan pakai itu di dalam passion for God. Artinya gairah di dalam Tuhan, melayani Tuhan karena dosa kita sudah diampuni. Amin, kita berdoa. Bapak terima kasih, bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kalau pada saat ini kami semakin diyakinkan bahwa kami semua adalah pribadi-pribadi yang sudah jatuh ke dalam dosa yang sebenarnya sering sekali pelayanan kami hanya berupa kemasan pelayanan. Tapi isinya kami melayani diri kami sendiri. Kami melayani orang-orang tertentu saja. Kami tidak melayani Tuhan. Kami sering sekali melayani kesenangan diri kami. Sehingga kalaupun kami terlihat beribadah, kami jauh dari Tuhan. Kami bahkan senantiasa selalu menyalibkan Tuhan kembali. Kami diajar meneladani sikap seorang perempuan yang menyadari dirinya dan berani datang ke hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, dengan pengakuan diri, pengenalan diri sebagai orang yang tidak layak. Sehingga sampai rambutnya yang dipakai untuk mengusap kaki Tuhan Yesus, meminyaki kaki Tuhan Yesus. Ini adalah satu persembahan pelayanan yang hidup, yang luar biasa. Merasa tidak layak, tapi memohon kiranya Tuhan yang melayakkan. Seperti itulah kami Tuhan. Dosa kami sudah Tuhan ampuni di dalam iman kami kepada Kristus. Mampukan kami membuktikan itu, mampukan kami meresponi itu dengan hidup yang senantiasa setia melayani Tuhan dimanapun. Dengan sikap hati yang rendah, yang humble, yang tidak sombong. Dengan sikap hati yang penuh kasih, yang mau hadir, menopang, meneguhkan teman dan saudara kami yang mungkin jatuh ke dalam dosa. Sehingga kami hadir sebagai pendamping pastoral dengan kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan. Entah kami sebagai orang tua, entah kami sebagai pelayan Tuhan, entah kami sebagai pekerja atau karyawan dimanapun. Entah kami bahkan sebagai pemimpin dimanapun kami melayani Tuhan. Pakai kami Bapa menjadi saluran berkat keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga seluruh orang-orang yang ada di sekitar kami pun bisa menikmati pengampunan keselamatan dari Tuhan. Melalui hidup dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah itu berbuah dan berdampak bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan. Buat
jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah mereka, atau mungkin hadir pada saat ini dalam kelemahan fisik. Bapak, biarlah Engkau yang memberikan kekuatan dan memberikan kesembuhan. Sehingga sukacita daripada Tuhan semakin bertambah-tambah. Melalui kesehatan semakin berdaya untuk melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk duka cita yang dihadapi oleh keluarga jemaat Tuhan, di mana Tuhan sudah memanggil inang bunga borusi lain. Biarlah keluarga besar yang ditinggalkan, seluruh anak-anaknya juga Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang dampingi, tidak larut dalam duka cita. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah kembali ikut serta ambil bagian dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Khusus buat Inang Imelda, Marlina, Manurung beserta dengan anak-anaknya. Buat Amang Fikirman, Sianturi juga. Biarlah Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan boleh dinikmati di dalam Tuhan. Seluruh keluarga boleh bersuka cita. Kembali menapaki hari-hari ke depan dengan setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami. Program-program gerejamu. Biarlah berjalan dengan baik dan lancar. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa kami muliakan melalui setiap aktivitas pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita